Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fenisa Zahrodita Widura atau ya biasa dipanggil Zahro. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya kelompok 37 untuk kuliah kerja nyata berbasis online UMJ 2020. Malam ini saya akan mengadakan sharing online sebagai salah satu program kerja dari kuliah kerja nyata berbasis online UMJ 2020. Tema sharing online malam ini yaitu New Normal di Arab Saudi saat pandemi COVID-19. Kita sudah tidak asing lagi kan dengan kata new normal karena kita sedang berada di era new normal setelah beberapa bulan menghadapi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. New normal ini juga dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya yaitu Arab Saudi. Di mana kita tahu Arab Saudi memiliki dua kota suci bagi umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Malam ini saya sharing online ini bersama dengan Kak Cikal Aji Wicaksono. Kak Cikal yaitu mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah dengan konsentrasi Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Halo Kak Cikal. Halo Kak Zaro. Kalau boleh tahu sekarang posisinya lagi di mana ya Kak Cikal? Sekarang lagi di asrama mahasiswa Universitas Islam Madinah. Sekarang jam berapa sih Kak di sana? Sekarang jam 4 sore, Kak. Berarti kurang lebih jedanya 4 jam ya? Bedanya 4 jam sama waktu Indonesia Barat. Iya, bedanya 4 jam lebih dulu di Indonesia. Nah, Kak, tema kita malam ini yaitu adalah new normal. Kalau menurut Kakak sendiri, new normal itu apa sih, Kak? Ini normal itu perubahan kebiasaan dan perilaku ketika menjalankan aktivitas secara normal yang disertai dengan penerapan protokol-protokol kesehatan juga keamanan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kak, kapan sih Arab Saudi mulai menerapkan new normal? New normal di Arab Saudi sendiri mulai diterapkan pada tanggal 21 Juni 2020, Kak. Jadi pada tanggal itu new normal secara keseluruhan diterapkan di Saudi. Kak, jadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, sebelum kita memasuki new normal, ada yang namanya masa transisi. Nah, untuk di Arab Saudi sendiri itu ada nggak sih masa transisi sebelum memasuki new normal? Tentu ada, Kak. Tentu ada masa transisi atau tahapan-tahapan sebelum diberlakukannya new normal secara keseluruhan. Di Saudi ada. Gimana sih Kak masa transisi hingga masa new normal yang berlangsung di Arab Saudi? Untuk masa transisi di Arab Saudi sendiri atau tahapan-tahapan sebelum diberlakukannya new normal secara keseluruhan di Arab Saudi itu terbagi menjadi 3 tahap, Kak. Jadi tahap pertama itu berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Yang mana ketentuan-ketentuan pada tahap pertama ini diantaranya yaitu diizinkan bagi seluruh warga Arab Saudi untuk keluar rumah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore waktu Arab Saudi. Kemudian yang kedua, diizinkan bagi warga tinggal di Arab Saudi, baik itu ekspatriat maupun warga asli Arab Saudi, untuk berpergian antar wilayah di Arab Saudi terkecuali di kota Mekah dengan mobil pribadi. Yang mana ketentuan ini berlaku dengan
menyesuaikan jam diizinkannya keluar rumah, yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian Kak, yang ketiga ini pada tahap pertama telah dibukanya aktivitas perdagangan seperti jenis perusahaan pertokoan retail atau grosir, juga pusat perbelanjaan seperti mall, dengan tetap menutup tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk social distancing seperti salon, bioskop, stadion bola, dan lain sebagainya. Untuk tahapan kedua, itu berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 20 Juni 2020. Pada tahapan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, perpanjangan masa perizinan keluar rumah dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam waktu Arab Saudi. Ini di tahap kedua. Kemudian yang kedua, ketentuan di tahap kedua ini, yang kedua, dibukanya masjid-masjid dan diizinkan untuk mendirikan sholat 5 waktu dan sholat Jumat secara berjamaah, terkecuali di kota Mekah. Dan pembukaan masjid ini termasuk Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Namun untuk Masjidil Haram, karena posisinya di Mekah, maka belum bisa atau belum diizinkan untuk dibuka kembali. Kemudian yang ketiga, di tahapan kedua ini, pembukaan perkantoran, pemerintah dan sektor swasta. Kemudian juga pembukaan penerbangan domestik, dan juga pembukaan restoran-restoran dan kafe di Arab Saudi, di seluruh wilayah di Arab Saudi kecuali di kota Mekah. Kemudian juga bolehnya berpergian dengan transportasi umum ke seluruh wilayah Arab Saudi kecuali kota Mekah. Ini pada tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, yaitu pada tanggal 21 Juni 2020. Dan ini bertepatan pada tanggal dibukanya lockdown di Arab Saudi, atau diterapkannya new normal di Arab Saudi secara keseluruhan. Begitu Kak. Nah Kak, dari tadi kota Mekah ini dikecualikan. Ada nggak sih Kak alasannya kenapa kota Mekah itu bisa dikecualikan? Pengecualian kota Mekah ini, pemerintah Arab Saudi mengecualikan kota Mekah dari kota-kota yang lain di Arab Saudi ini dikarenakan yang pertama, penambahan kasus yang ada di kota Mekah ini sangat-sangat tinggi. Penambahan kasus terinfeksinya corona atau COVID-19 di kota Mekah ini sangat-sangat tinggi. Kemudian yang kedua, pemerintah benar-benar memperhatikan kota Mekah karena pemerintah bersiap untuk atau bertekad untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi bisa dikatakan pensterilisasian kota Mekah. Begitu Kak. Jadi di kota Mekah ini berbeda dengan di wilayah yang lainnya. Ketika di wilayah lain seluruh Arab Saudi sudah dalam masa transisi, yaitu yang 3 tahapan tadi. Nah di Mekah, ketika di kota lain telah memasuki tahap pertama, di Mekah masih dalam keadaan lockdown atau masih belum terbuka. Kemudian ketika di kota-kota lain di Arab Saudi telah memasuki tahap kedua, di Mekah baru memasuki tahap pertama masa transisi. Dan ketika di kota-kota lain di wilayah Arab Saudi telah memasuki tahap ketiga atau telah memasuki era new normal secara keseluruhan, di kota Mekah baru memasuki tahap kedua masa transisi. Jadi itu perbedaan kota Mekah dengan kota lainnya di Arab Saudi. Kak, boleh dong sharing ke kita apa aja sih protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah Arab Saudi? Tentunya ketika memasuki era new normal, pemerintah telah mempersiapkan dengan baik dengan menetapkan protokol-protokol kesehatan juga keamanan guna mencegah penularan COVID-19. Di Arab Saudi sendiri
ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya selalu memakai masker ketika berada di tempat umum atau ketika berada di luar rumah. Kemudian menjaga jarak atau social distancing 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tidak mengadakan perkumpulan lebih dari 50 orang. Juga pengadaan pengecekan suhu tubuh ketika memasuki suatu kawasan atau lokasi. Dan juga diharuskan untuk selalu membawa hand sanitizer untuk mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Dan di masjid pun ada protokolnya, yaitu dengan merenggangkan saf-saf dalam sholat. Jadi saf-safnya berjarak. Apa aja sih Kak sanksi-sanksi dari peraturan-peraturan new normal tersebut? Untuk sanksi-sanksi, tentu pemerintah Arab Saudi telah menetapkan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Arab Saudi. Di antaranya denda sebesar 10.000 rial Saudi, atau jika kita konversikan ke dalam rupiah, dengan kurs sekarang itu sekitar 38 juta rupiah. Bagi mereka atau bagi perusahaan sektor swasta yang melanggar protokol pencegahan penyebaran COVID-19, seperti mempersilahkan seorang untuk masuk ke kawasan atau ke lokasi tanpa menggunakan masker, kemudian tidak menyediakan hand sanitizer, dan juga tidak ada pengecekan suhu tubuh ketika berada atau ketika masuk suatu kawasan, tidak ada pengecekan suhu tubuh. Dan denda sebesar 1.000 rial Saudi, atau kita konversikan dengan kurs sekarang sekitar 3.800.000 rupiah, bagi individu yang melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Arab Saudi, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak atau tidak social distancing, dan juga bagi individu yang menolak untuk dicek suhu tubuhnya ketika memasuki suatu kawasan. Begitu, Kak. Jadi kalau kita nggak pakai masker, dendanya 3.800.000, Kak? Betul. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah, denda 200.000 ya di Jakarta, atau disuruh nyapu. Masya Allah, dendanya besar banget ya Kak ya. Jadi warga negaranya juga enggan gitu ya untuk melanggar. Iya Kak, benar. Disitulah kenapa warga-warga di sini lebih rasa disiplin, karena mungkin ya sanksi-sanksi yang diberikan pemerintah juga cukup berat dan cukup membuat jera gitu, ibarat kata. Terus Kak, setelah new normal dilaksanakan, bagaimana dengan penyebaran COVID-19 itu sendiri di Arab Saudi? Maksudnya, apa dia mengalami penurunan, stabil, atau justru malah meningkat? Untuk penambahan kasus COVID-19 di Arab Saudi setelah diadakan masa transisi sampai dengan new normal, itu malah mengalami peningkatan, Kak. Bahkan pada tanggal 14 Juni 2020, Arab Saudi melaporkan penambahan sebesar 4.233 kasus COVID-19. Yang mana sebelumnya Arab Saudi mengalami penurunan kurang dari 2.000, mengalami penurunan penambahan kasus COVID-19 kurang dari 2.000 pada pertengahan bulan Mei sampai dengan akhir bulan Mei. Namun setelah dilonggarkan lockdown dan diterapkan era new normal atau masa transisi,
terjadi tren kenaikan pada lonjakan kasus COVID-19 di Arab Saudi. Yang mana pada saat itu selama 9 hari berturut-turut Arab Saudi melaporkan kasus sebesar lebih dari 3.000 kasus per hari. Nah Kak, seperti yang Kakak bilang, setelah new normal, justru Arab Saudi malah kasusnya semakin meningkat ya Kak. Ada nggak sih Kak alasannya kenapa diberlakukannya new normal? Padahal ya kasusnya semakin meningkat gitu. Tentu ada Kak, tentu ada alasan diberlakukan new normal. Padahal kasus di Arab Saudi terus meningkat. Menurut artikel yang saya baca, Arab Saudi memandang kebijakan new normal harus diambil agar memberikan nafas bagi relaksasi ekonomi, Kak. Dan juga dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Arab Saudi mengatakan untuk mengatakan bahwasanya pelonggaran lockdown atau penerapan era new normal di Arab Saudi itu didasarkan dengan 2 tujuan, yakni yang pertama memenuhi kapasitas untuk mengakomodasi kasus-kasus kritis dalam sistem pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, kebijakan memperluas persebaran rapid test serta deteksi dini di Arab Saudi. Dan juga di samping itu Kak, di samping penambahan kasus yang terinfeksi COVID di Arab Saudi ini meningkat atau sangat tinggi, penambahan kasus yang sembuh di Arab Saudi ini pun juga sangat tinggi Kak. Jadi berbanding lurus dengan penambahan kasus yang terinfeksi. Begitu. Nah, seperti yang Kakak bilang, kota Mekah itu sedang disterilisasi ya untuk haji. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki musim haji, bagaimana dengan pelaksanaan haji untuk tahun ini saat pandemi COVID-19, Kak? Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwasanya haji akan tetap dilaksanakan pada tahun ini. Namun dengan jumlah yang sangat terbatas, Kak. Artinya yang dapat mengikuti atau melaksanakan ibadah haji pada tahun ini adalah warga yang berada di warga-warga yang berada di Arab Saudi. Baik itu warga asli Arab Saudi sendiri maupun ekspatriat yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi. Dengan jumlah kurang lebih 10.000 kuota jamaah haji pada tahun ini, yang mana 70% diperuntukkan untuk ekspatriat dan 30% untuk warga negara asli Arab Saudi. Dan tentu Kak, bagi calon jamaah haji pada tahun ini harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebelum melaksanakan ibadah haji. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak memiliki riwayat penyakit berat. Kemudian yang kedua, berusia antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun. Ketiga, melaksanakan karantina sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keempat, belum pernah melakukan ibadah haji sebelumnya. Jadi itu Kak, masalah haji di Arab Saudi. Baik Kak, terus kesan pribadi dari Kakak sendiri sebagai orang yang tinggal di Arab Saudi pasca diberlakukannya new normal sejak 21 Juni ya? 21 Juni itu apakah kesannya? Untuk kesannya, Alhamdulillah, pertama saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada pemerintah Arab Saudi saya sangat berterima kasih yang mana telah melonggarkan lockdown dan menerapkan era new normal di Arab Saudi. Tentunya saya sangat senang, sangat bahagia dan sangat antusias ketika mendengar kabar bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melonggarkan lockdown dan menerapkan era new normal.
Dan teman-teman saya pun merasa antusias karena saat itu, saat masa-masa lockdown, saya merasakan kepenatan dalam kehidupan. Berasa stuck ketika kehidupan ini hanya di kamar dan di asrama. Tidak bisa merasakan suasana di tempat yang lain. Terkhusus tidak bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Namun ketika telah diterapkan era new normal, alhamdulillah kami semua sangat antusias menyambutnya dan sangat senang tentunya. Nah, ini Kak yang terakhir. Bagi tips dong buat menjalani new normal saat pandemi COVID-19 ini. Kalau untuk tips, saya rasa cukup dengan mematuhi semua protokol yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Yaitu seperti memakai masker, jaga jarak, tidak melakukan perkumpulan yang lebih dari 50 orang, selalu mencuci tangan, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu. Seperti itu, Kak. Dan pada intinya, di balik semua itu, pada intinya kita tidak harus dan tidak boleh meremehkan pandemi COVID-19 ini, Kak. Karena jika kita meremehkan, kita tidak akan mengindahkan semua protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam artian kita akan melanggar semua protokol itu. Dan ketika kita melanggar, bisa jadi kita akan terkena atau terinfeksi COVID-19 ini. Gitu, Kak, tips-tipsnya. Terima kasih Kak untuk tips-tipsnya. Nggak kerasa kita udah kurang lebih 20 menit atau 30 menit ini sharing sama Kak Cikal. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Cikal atas sharingnya dan atas waktunya. Terima kasih juga kepada partisipan yang telah menyaksikan sampai akhir. Cukup sekian, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol-protokol yang telah diberikan oleh pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.